Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama pemirsa, di mana rupanya kader dari PDIP yaitu Adian Apitupulu dirujak ya oleh Bang Habib sebagai kader Gerindra dan juga oleh kader Golkar. Ini soal tentang bagaimana hubungan Pak Jokowi yang sampai hari ini di framing bahwa hubungan keduanya itu adalah retak walaupun diklarifikasi oleh Pak Prabowo. Nah, kata Adian bahwa nanti setelah pasca 20 Oktober jelas Pak Prabowo akan katakanlah meninggalkan seorang Pak Jokowi. Karena kenapa? Karena tak mungkin, kata Dian, seorang presiden masih berkomunikasi dengan orang yang katakanlah secara power itu sudah mulai menurun. Ya wajar, kata Adian. Nah, tetapi statement Adian ini langsung dibantah habis-habis oleh kader Gerindra atau anak buah Prabowo sendiri dan juga oleh kader Partai Golongan Karya. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita simak bersama atau untuk kita ulas bersama pemirsa. Dan mari kita simak bersama terlebih dahulu pemirsa terkait dengan penjelasan dari seorang Adian dan Habib. Situasi sekarang itu kan belum tentu sama dengan pasca 20 Oktober. Kalau kita tanya di sini, kira-kira setelah tanggal 20 Oktober powernya Jokowi hilang berapa persen? 50% ada? Lebih. Kata Bang Adian? Sebentar dulu. 70% ada? Pasti besar hilangnya. Oke, dalam politik itu sederhana. Siapa kamu sehingga ketika saya bergabung dengan dirimu, maka saya akan lebih kuat. Kalau kemudian saya bergabung dengan orang yang sudah kehilangan power, apakah itu menambah kekuatan saya atau menambah beban saya? Orang bilang kan begini ya, siapapun yang membangun hubungan dengan uang, maka hubungan itu berakhir seketika uang itu berhenti. Siapapun yang membangun hubungan dan karena kepentingan, maka hubungan itu selesai ketika kepentingannya selesai. Bang Habib, sebetulnya pernyataan seperti itu... Saya jawab langsung. Aha. Ya, pertama menurut saya kita nggak bisa ya menafsirkan secara serampangan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Apa yang disampaikan Bung Adian itu ada benarnya. Soal konstitusi tadi kan presiden berurusannya dalam konteks perumusan undang-undang tentu dengan fraksi-fraksi di DPR, nggak ada yang salah. Tapi kita harus ada sudut pandang yang lebih luas. Bukan hanya itu, nggak bisa kita ya mengelola negara ya tanpa kita berdiskusi dengan sesama warga negara. Salah satu warga negara ya yang punya pengalaman menyelenggarakan negara ya kan, yang punya kapasitas, juga masih punya basis pendukung, ya mantan presiden. Bukan hanya Pak Jokowi, bahkan ada Ibu Megawati, ada Pak SBY, ada mantan-mantan wakil presiden yang punya pengalaman segudang. Makanya Pak Prabowo kan kemarin mendorong dibentuknya semacam presidential club. Apapun itu bentuknya ya kan, di mana beliau bisa meminta pendapat dari pemimpin-pemimpin yang pernah memegang kekuasaan sebelumnya, gitu loh, termasuk ya Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya tetap relevan ya. Hubungan baik ya kan ya, pola kerjasama antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini setelah Pak Prabowo jadi presiden dan Pak Jokowi jadi mantan presiden. Bahwa Pak Prabowo menghargai pemikiran kaum intelektual itu jelas sangat nyata ya. Partai Gerindra itu ya dari dulu kuatnya di Dewan Pakar ya, yang menelurkan berbagai konsep, visi misi program kampanye termasuk yang terakhir Asta Cita dan lain sebagainya itu Dewan Pakar ya yang terdiri dari kaum intelektual. Pak Prabowo sendiri adalah seorang putra dari seorang intelektual ya, Pak Mitro, dan sejak remaja, sejak kecil memang dididik dalam tradisi intelektual ya. Kalau beliau mengatakan bahwa beliau belajar dari Pak Jokowi, itu juga nggak salah. Karena hal tersebut memang sering disampaikan juga kepada kami secara internal, bahwa dalam konteks teori kepemimpinan memang beliau mengagumi Pak Jokowi ya. Misalnya bagaimana memanage pertemuan-pertemuan yang efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan yang strategis ya, dalam situasi-situasi krisis dan lain sebagainya, itu maksimal sekali gitu loh Pak Jokowi. Kemudian bagaimana memanage waktu ya sebagai presiden ya, bisa hampir sepanjang hari ya yang dilakukan adalah demi memaksimalkan kerjanya sebagai presiden. Dan itu tentu contoh yang baik
ya nggak ada salahnya ya menyampaikan apa yang baik tersebut. Berarti jangan kita baca statement Pak Prabowo itu berarti dia akan menutup. Jangan dipertentangkan. Jangan dipertentangkan sama sekali. Tapi bukan berarti juga tidak akan mendengarkan ahli sama sekali, bukan? Tentu tidak akan demikian. Baik. Karena prakteknya ya apa yang dilakukan Pak Prabowo itu adalah semua baik dalam pengelolaan partai, kampanye, bekerja di Kementerian Pertahanan, itu berdasarkan diskusi-diskusi beliau dengan kaum-kaum intelektual. Ada satu lagi Pak Prabowo yang pada akhirnya memunculkan pertanyaan, apakah Pak Prabowo ini akan sangat-sangat meniru stylenya Pak Jokowi dalam memimpin? Kita simak pernyataan Pak Prabowo berikut ini. Jadi itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Teksnya adalah menteri ya, jadi sebagian menteri di era Jokowi akan dijadikan menteri lagi di kabinet Prabowo. Entah guyon atau serius ini Bang Doli, tapi menurut Anda kabinet baru kalau banyak diisi oleh wajah lama, masalah tidak buat Golkar? Pertama saya ingin menjelaskan soal hubungan ini ya. Saya kira kita semua punya kepentingan, bangsa ini punya kepentingan agar hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini tetap baik. Hubungan Pak Prabowo dengan mantan-mantan presiden yang lain juga baik. Hubungan antar elit ini penting. Karena bangsa ini kan bangsa yang besar ya. Dan tantangan kita ke depan itu sebenarnya dengan negara kita ini kaya segala macam itu adalah kan soal perpecahan. Jadi masyarakat ini kan harus selalu disatukan, harus harmonis, dan itu dimulai dari elit-elitnya. Jadi saya kira kita semua punya kepentingan untuk itu. Makanya saya kemarin sebetulnya dari background ya, dari ide, ketika ada yang munculkan soal presiden klub itu, menurut saya itu penting. Bukan lembaganya, tetapi bagaimana menjaga hubungan komunikasi antar presiden yang sedang memimpin dengan mantan-mantan presiden yang kecil atau besar dia sudah punya kontribusi yang nyata buat bangsa ini, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu saya kira dan mereka kan selama ini menunjukkan ya, kalau tadi disebutkan bahwa menghadapi satu case ada perbedaan itu biasa aja, itu dinamika gitu. Tapi yang penting tidak ada perpecahan, tidak ada keributan gitu ya. Semuanya bisa didialogkan, itu yang paling penting. Oke. Nah, soal kabinet ya, mau lama sama baru itu kan tergantung hak prerogatifnya presiden terpilih, itu yang paling penting ya. Saya kira Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sudah punya ya preferensi lah ya, paling tidak 5 tahun terakhir dalam kabinet bersama dengan Pak Jokowi, dia bergaul dengan anggota kabinet yang lain. Pasti saya kira Pak Prabowo akan memilih yang terbaik ya. Siapapun nanti akan mengisi kabinet, apakah itu dari yang lama atau yang baru ya. Dan ini kan juga menunjukkan bahwa itu menjaga kesinambungan tadi itu ya. Nah, jadi saya kira nggak ada masalah buat kita kalau ini. Oke. Kenapa sih belakangan Pak Prabowo perlu untuk mengklarifikasi bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja? Ya sebenarnya ini bukan baru ya komunikasi seperti ini, dan sering sekali disampaikan Pak Prabowo bahkan sejak zaman dahulu ya. Dan jadi Pak Prabowo selalu mengajarkan bahwa kita antar elit ini haruslah rukun ya. Apalagi setelah Pak Prabowo bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi sebagai Menhan 5 tahun terakhir, dan kemarin maju dengan putranya beliau, maka hal yang sangat wajar beliau menyampaikan narasi-narasi bahwa memang persatuan itu penting, karena itu saling hormat menghormati ya antar elit adalah sebuah keniscayaan. Zaman dahulu pun ya, di tengah situasi berkontestasi saja Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa melarang kader-kadernya ya untuk menyerang sosok pemimpin yang berbeda berbeda posisi ya, berbeda kubu politik dalam konteks pribadi ya.
bukan hanya dengan Pak Jokowi ketika dulu berkontestasi misalnya dengan Pak Jokowi dan ada Ibu Mega dan lain sebagainya, Pak Prabowo tegas-tegas dan itu selalu diwanti-wanti. Intinya Pak Prabowo menginginkan ya elit-elit kita ini bersatu. Kenapa? Karena potensi kita begitu besar untuk diabaikan ya, yang dia bilang kan di awal bahwa berbagai indikator dari berbagai institusi mengatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi negara besar asal ya elit dan rakyatnya bersatu. Berarti kan dari dulu hubungannya baik-baik saja nih Bang Habib. Jadi pertanyaan saya, kenapa perlu dipertegas lagi kalau baik-baik saja? Justru ya biasa saja kalau Anda ikuti setiap pernyataan Pak Prabowo justru menurut saya seperti itu terus gitu kan ya. Memang konsisten seperti itu bukan karena ada masalah. Kemarin eventnya adalah memang Rakernas ya, di mana Pak Jokowi hadir ya, dan itu tentu Pak Jokowi adalah tamu yang paling spesial di antara tamu-tamu yang lain, wajar di-mention. Tapi kan Pak Prabowo juga mention Pak Surya Paloh, semua di-mention. Setahu saya para ketua umum partai politik, bahkan Ibu Megawati pun ya kan dipuji oleh Pak Prabowo kan bahwa saya nggak ada masalah dan lain sebagainya. Nah, oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan penjelasan atau konten kali ini ya, seperti apa komentar kalian terkait dengan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, apakah sesuai dengan prediksi Adian Apitupulu atau memang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Subscribe pemirsa, dan salam demokrasi dan salam NKRI.